Faria, Tuan Guru, silakan dari NTB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala BNN dan seluruh jajaran yang saya hormati, Ketua Komite 3 dan seluruh anggota. Kemarin kami di PPUU ada studi referensi ke Portugal. Kemudian di situ untuk narkoba dilegalkan. Tapi sedikit persentasenya warganya yang kena dengan narkoba. Karena mereka sadar bahaya daripada narkoba. Nah, kita di Indonesia sudah jelas dilarang dalam undang-undang aturannya, tapi semakin banyak yang kecanduan narkoba. Nah, ini kami berterima kasih kepada BNN yang punya program-program untuk pencegahan itu. Termasuk di sini adalah Desa Bersinar. Ada termasuk di Lombok Tengah, tempat kami, saya lihat ada juga terbentuk Desa Bersinar, sampai juga ditulis dengan spanduk yang cukup besar, Desa Bersih Narkoba, tapi justru semakin banyak. Dan ini kenyataan. Kemudian setelah kami coba selidiki, ternyata juga, mohon maaf, penegakan hukum dari aparat penegak hukum yang kurang konsisten. Ketika mereka pengedar narkoba ini ditangkap dengan hukuman sekian tahun, bisa keluar, bisa di penjara 1 tahun dan keluar, besok beroperasi lagi. Begitu terus, tidak akan selesai. Nah, kalau begini terus kondisinya, maka mohon kepada BNN untuk bagaimana, ini kan ada penguatan intelijen ya, bekerja sama dengan Polri, agar memberikan efek jera gitu. Kami lihat juga di jalan-jalan sudah banyak yang stres, banyak yang sudah gila ya dengan narkoba ini. Nah, kemudian berikutnya juga kemarin juga ada yang sadar, keluarganya sadar, dia juga yang bersangkutan sadar dengan akibat dari narkoba, sehingga mereka datang ke tempat ke saya untuk minta direhabilitasi. Namun tempatnya kan agak jauh, termasuk faktor ekonomi ya, di Mataram, di provinsi. Nah, kami usulkan supaya bentuk juga BNNK kabupaten, agar karena semakin banyak tempat-tempat rehabilitas, maka insya Allah ya semakin memudahkan kita juga untuk mengurangi angka pecandu narkoba ini. Jadi itu harapan kami, bagaimana dengan instan untuk konsolidasi dengan aparat keamanan agar betul-betul hukum ini ditegakkan. Mohon maaf ya, bahkan ada yang terlibat ini polseknya itu, tapi ya dipindahkan kalau ketahuan seperti itu. Jadi kalau begini terus, saya pesimis tidak akan bisa terselesaikan narkoba di negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Itu harapan kami. Tadi ada juga Karo Humas ya, yang namanya Kyai Haji Zainuddin MZ tadi itu. Karo apa tadi itu? SDM. Nah, sekarang juga saya lihat banyak sekali ini anak Kyai Haji Zainuddin MZ, jadi tepat ini SDM-nya. Jadi saya lihat ada juga relawan-relawan membentuk anti narkoba dengan cara memberikan penyuluhan, termasuk saya lihat di beberapa kabupaten yang ada, dan mohon itu disupport ya, kalau memang itu ada relawan-relawan kita yang memang peduli terhadap
narkoba ini ya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Pak Arya Baik, Saptarika. terima kasih pimpinan kepada Kepala BNN beserta jajaran yang hadir. Saya berasal dari Provinsi Kepulauan Riau, Bapak. Tepatnya di Batam saya tinggal. Nah, di Batam itu sering kali kejadian ditemukan narkotika justru berasal dari daerah Malaysia. Artinya orang membawa dari Malaysia kemudian ke Batam. Nah, pertanyaannya, mengapa kok Malaysia yang mestinya pengawasannya lebih ketat di sana, seringkali terkesan meloloskan ke wilayah kami, yakni Kota Batam, sehingga akhirnya ditemukanlah di Batam. Nah, pertanyaannya, apakah ada misi tertentu dari negara tetangga terhadap negara kita, Indonesia? Baik, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ingin menjelaskan dulu bahwa sumber atau negara-negara produsen narkoba hari ini terbesar itu adalah di Myanmar, kemudian di Afghanistan, lalu kemudian negara-negara Amerika Latin. Mengapa ini terjadi di sana? Karena selalu bukan hanya narkoba, tapi semua kejahatan-kejahatan terorganisir itu selalu memanfaatkan ketidakstabilan dari suatu negara. Kita lihat di Myanmar hari ini konflik vertikal maupun horizontal terjadi antara rezim yang berkuasa dengan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri, lalu mereka membiayai pergerakan-pergerakan itu dengan membuat dengan memproduksi narkoba, dan bahkan mereka punya punya pasukan-pasukan untuk menjaga narkoba tersebut, menjaga produsen narkoba tersebut. Nah, kami dalam hal ini yang pertama, seperti tadi pertanyaan Ibu juga, kenapa tidak bisa kerjasama dengan negara yang produsen tadi, atau memberikan rekomendasi untuk bagaimana kepada negara-negara itu, atau memutuskan hubungan kerjasama. Yang pertama, pertanyaan pertama, kami sejak menjadi kepala BNNRI, kami membangun kerjasama. Kami langsung mendatangi negara-negara tetangga tersebut dan kami melakukan tukar-menukar informasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami menyarankan untuk joint operasi, joint intelligence operasi, kemudian joint analisis, sehingga peta jaringan narkoba yang secara regional maupun internasional itu bisa kita petakan secara bersama-sama. Dengan memetakan bersama-sama, maka kita bisa bekerja sama juga untuk kalau ada yang tertangkap di Indonesia, jaringannya sudah terlihat siapa yang mengendalikan di luar negeri. Ini yang akan kita kejar, kita minta orang-orang yang ada atau teman-teman kita di Thailand, di Myanmar, kemudian di Golden Triangle itu bisa ikut terlibat atau ikut mengejar mereka. Maka hari ini kami perintahkan kepada tim Kedeputian Berantas bahwa setiap orang yang termasuk di dalam jaringan narkoba internasional yang menyuruh atau menggunakan orang Indonesia atau kurir Indonesia untuk mengirim ke Indonesia, itu harus kita pertama masukkan mereka dalam red notice, sehingga mereka menjadi perburuan internasional. Itu yang harus kita lakukan. Siapapun, kita hari ini juga menemukan banyak kurir-kurir Indonesia yang direkrut oleh orang Indonesia yang saat ini bersembunyi di Thailand. Dan terus terang mereka bersembunyi bukan di komunitas yang aman, tapi mereka bersembunyi
di tempat-tempat yang dijaga oleh militan-militan itu, sehingga sulit untuk kita mengintervensi. Kemudian yang kedua, perlu juga kita ketahui bahwa mereka-mereka ini memanfaatkan, jadi jaringan narkoba ini memanfaatkan persamaan-persamaan kultur, bahasa, budaya, etnik yang ada di perbatasan. Sehingga kita sulit melihat bahwa ini orang Malaysia kah, orang Indonesia, atau orang mana, karena bukan wajah yang mirip saja tapi bahasa yang sama. Mereka sudah jadi transaksi atau perjalanan lintas batas ini secara tradisional itu sudah terbangun justru sebelum negara ini ada. Inilah yang harus kita pelajari betul, maka harus ada pendekatan kultural. Makanya kami berjalan bersama-sama dengan teman-teman, ketemu di perbatasan bagaimana membangun kultur di sana supaya mereka bisa menyadari bahwa jangan mereka dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok jaringan internasional ini. Jadi intelijen itu bukan sekedar antara P2P, police to police, G to G, tapi antara masyarakat perbatasan itu juga kita bangun. Makanya hari ini kalau Bapak Ibu lihat kenapa sampai saya harus ke perbatasan, kita membangun deklarasi untuk melawan itu, ada bangunan kultural yang harus kita bangun di situ. Kemudian yang berikut, ketika kita sudah menjadikan mereka sebagai perburuan internasional, maka bukan saja Indonesia yang mengejar mereka. Kewajiban moral setiap orang yang sudah dimasukkan sebagai buruan internasional, setiap negara akan mengejar mereka. Kita sudah punya bukti ketika kita memasukkan seorang Australia yang bernama Gregor Haas. Dia jaringannya dia tertangkap di Indonesia, dia lari ke Filipina karena dia sudah masuk dalam red notice, dikejar dan itu ditangkap. Walaupun sampai saat ini kita belum berhasil membawa dia ke Indonesia karena dia orang Australia, dan ada aspek-aspek hukum internasional, hukum antara negara yang harus kita hormati, sehingga kita terus berusaha untuk membawa mereka ke sini. Tapi yakinilah kalau orang Indonesia yang masuk dalam red notice internasional, kita akan berupaya untuk membawa mereka pulang. Seperti tokoh-tokoh yang hari ini terkenal seperti Freddy Pratama, itu sudah menjadi perburuan internasional. Dia sudah menjadi wanted person. Kemudian tadi sudah kami jawab tentang bagaimana memutuskan atau protes terhadap negara. Ini juga menjadi masalah karena yang pertama, Myanmar sebagai negara atau sebagai produsen yang ada di sana, mereka bukan mewakili entitas politik, tapi mereka adalah gangster-gangster, kartel-kartel, dan mereka ada di negara yang sangat tidak stabil. Kita berapa kali pun memprotes mereka, ya itu tidak akan mungkin. Hari ini kami sedang melakukan suatu terobosan karena ketika kita berbicara tentang terorisme, ada satu perangkat hukum internasional namanya freezing without delay. Freezing without delay ini adalah ketika seseorang dimasukkan dalam organisasi teror, dia terindikasi melakukan teror atau terlibat dalam organisasi teror, mereka aset-aset mereka di freezing. Nah, kami kemarin sudah mulai melakukan pendekatan kepada teman-teman counterpart FBI, AEP, kemudian negara-negara lain. Kita harus memperlakukan kartel-kartel internasional ini dengan sama seperti kita memperlakukan terorisme. Betul mereka masuk dalam jaringan terorisme, kita harus men-freezing. Ketika mereka dinyatakan terlibat dengan organisasi kartel internasional narkoba, harus di-freezing. Ini sedang kami upayakan. Dan ini perlu dukungan-dukungan politik. Bukan saja bukan kami saja, Pak. Tapi ada dari bapak-bapak juga sebagai pemegang otoritas politik, itu bisa membicarakan itu pada level pertemuan-pertemuan internasional dengan bilateral dengan senat-senat di tempat lain. Jadi dari level kebijakan, level politik,
dan level penegakan hukum itu harus berjalan seiringan. Itu kami sedang melakukannya dan mohon dukungan secara politik. Kemudian sudah berapa banyak BNN memberikan rekomendasi kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat. Secara umum, perusahaan-perusahaan itu tidak terlibat dalam jaringan narkoba. Jadi selama ini tidak ada perusahaan yang terlibat dalam jaringan narkoba. Yang sangat memungkinkan adalah oknum-oknum yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Ekspedisi mereka mengirim lewat ekspedisi, tapi ekspedisi itu tidak tahu. Maka kita wajib bekerja sama dengan, kami punya tim namanya interdiksi, Satgas Interdiksi, yang bekerja sama dengan Bea Cukai, dengan semua stakeholder yang ada di dalam pelabuhan udara maupun pelabuhan laut. Lalu kita melakukan operasi bersama untuk mendeteksi, supaya kita betul-betul mendapatkan informasi yang masuk, apakah ini perorangan atau organisasi, ataukah ada keterlibatan institusi. Tapi yang jelas tidak ada keterlibatan institusi di sini, sehingga kita tidak melakukan itu. Tapi ketika kita menemukan seorang yang terlibat di dalam perdagangan ini, kita akan melakukan tindakan keras. Kemudian untuk anggaran, bagaimana kita mengefektifkan tindakan-tindakan penegakan hukum dan tindakan pencegahan dihubungkan dengan anggaran yang sangat kecil. Ada beberapa hal yang sedang kita lakukan. Yang pertama, kami tidak mengandalkan pure anggaran kita, karena memang anggaran yang sangat kecil sekali. Kami bekerja sama dengan beberapa stakeholder, seperti ada beberapa perusahaan yang sudah mencoba untuk mensupport kita, seperti perusahaan-perusahaan obat-obatan. Kemarin itu Bintang 7 kalau tidak salah, itu mereka juga memberikan support kepada kita, walaupun tidak banyak, tapi paling tidak ada kontribusi perusahaan-perusahaan dengan CSR-nya. Kemudian kami juga berkoordinasi, beraudiensi dengan Kementerian Dalam Negeri. Ini juga yang nanti akan menjawab pertanyaan dari Pak Ketua kalau tidak salah, tentang koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi kami melihat bahwa mengapa struktur-struktur pemerintahan ini tidak berjalan dengan baik, sepertinya tidak konsen, Pak. Karena begini, Pak, kami menyadari bahwa tugas pokok dari Kementerian Dalam Negeri dengan struktur pemerintahan yang sampai ke bawah ini adalah membangun pembangunan masyarakat, pembangunan struktur, pembangunan fisik dan non-fisik. Tapi ada sedikit tugas kecil, yaitu membangun mental dan membangun sumber daya manusia. Nah, inilah yang kita akan gunakan. Irisan ini yang kita gunakan, kita manfaatkan, dan itu perlu adanya suatu semacam dirihen untuk mengkoordinasikan itu terus-menerus, karena tugas pokoknya pemerintah ini bukan narkoba, tapi ada sisi yang beririsan, itu yang harus kita koordinasikan terus. Sehingga kami pada era kami ini, kami mengaktifkan, berencana untuk membuat namanya forum koordinasi pada level nasional maupun pada level daerah. Nah, ini yang kita sedang bangun ke depan. 2025 kami minta anggaran untuk ada forum koordinasi ini diaktifkan, sehingga paling tidak secara rutin kita membangkitkan kesadaran struktural ini, bahwa ini loh ada tugas-tugas kita yang beririsan. Itu nanti kepala BNP, lalu kemudian stakeholder di pemerintahan. Karena terus terang Bapak Ibu sekalian, bahwa BNN pada tingkat level provinsi maupun kabupaten itu tidak termasuk dalam Forkopimda. Artinya isu-isu narkoba yang bersifat nasional ataupun internasional tidak akan sampai kepada Pemda setempat. Maka
paling tidak kita akan bikin lembaga koordinasi di luar Forkopimda tadi supaya ada isu-isu narkotika yang selalu dibicarakan pada level Pemda tingkat 1 maupun tingkat 2. Ya. Di level provinsi dan kabupaten kota itu pemerintah daerahnya tidak menyentuh masalah narkoba. Cuma ada di kepolisian saja. Begini Pak, mereka tidak, karena memang kami menyadari bahwa itu bukan tugas utamanya, tapi ada irisan tadi itu Pak, sehingga kita harus membangkitkan. Jadi, ya, siap. Jadi kita harus membangkitkan terus kesadaran mereka bahwa ini loh permasalahan masyarakat kita. Yang berikut Pak, kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri karena kita menyadari bahwa ada beberapa